Halo kakak-kakak semuanya. Oh ya, perkenalkan kak, saya perwakilan dari kelompok perlindungan perempuan dan anak dari Fakultas Hukum UNSU. Nama saya Wahyu. Sebelumnya kakak-kakak dari fakultas apa ya kak? FISIP ya. Oke kak. Jadi sebenarnya kami di sini ingin melakukan kampanye mengenai perlindungan perempuan dan anak. Sebelumnya dari orang kakak ada nggak yang mengetahui konsep dari perlindungan perempuan dan anak itu seperti apa ya? Kita cuma tahu paling ada kebijakannya, tapi kita nggak tahu secara detail sih bang. Oh, berarti ada kebijakan perlindungan terhadap anak dan perempuan ya? Oke, jadi selanjutnya dari orang kakak ada nggak pernah mengalami atau menghadapi suatu kasus mengenai perlindungan perempuan dan anak gitu? Contohnya kayak ada eksploitasi secara ekonomi, sosial, ataupun bahkan yang TPKS itu seperti eksploitasi seksual yang pernah kakak dengar atau rasakan? Pernah lihat. Seperti apa itu kak? Kayak misalnya tuh ada kayak aku pernah makan di Paseliling jalan itu. Terus ada juga anak-anak yang kayak dia itu sebenarnya kayak lagi kalau bisa dibilang mungkin dia disabilitas gitu kan. Tapi masih kayak minta-minta gitu. Terus ada juga yang kadang kayak anak-anak kecil minta-minta duit kan. Ternyata orang tuanya di ujung sana cuma nengokin gitu. Memang kasus-kasus seperti itu marak sih yang kami perhatikan kak dalam penelitian ini. Dan kalau pekerjaan anak ini memang sebenarnya di Indonesia diperbolehkan, tapi ada juga ketentuan dalam undang-undang itu dilarang anak-anak itu. Tapi ada syarat-syarat tertentu, ketentuan yang dilarang tersebut bisa dihilangkan gitu. Nah jadi kalau ada seperti itu, menurut saya orang kakak bisa istilahnya mengedukasi ke nanti setelah kampanye ini ke teman-teman yang lain dari orang kakak untuk menjelaskan bahwasanya banyak tindakan eksploitasi yang secara tidak sadar itu mengakibatkan perlindungan terhadap anak dan perempuan itu jadi terkurangi. Contohnya kayak tadi pengamen ya atau apa ya. Nah itu memang ada suatu kondisi di mana ada celah hukumnya gitu. Nah mungkin dari kedepannya kita saling bersinergi untuk mencari bagaimana supaya ini tidak terjadi lagi ke depannya. Dari orang kakak ada nggak yang mau ditanyakan mengenai konsep perlindungan perempuan dan anak ini? Aku dari sih. Ya gimana itu? Kan kita tahu kan ada yang anak-anak artis gitu kan yang sering live TikTok gitu. Terus aku lihat pernah Kamari tahu nggak yang anak kecil cewek itu, dia kayak live TikTok cium-cium parfum. Sedangkan anak kecil kan seharusnya sensitif ya dengan, dan itu pekerjaan yang itu masuk ke eksploitasi anak atau bukan gitu. Soalnya komennya malah nge-support, belum ada yang kayak mempertanyakan ini tuh udah salah gitu. Oke. Jadi kan kalau dalam ketenaga kerjaan kan ada kontrak kerjanya. Nah, memang di dalam hukum ketenaga kerjaan itu anak itu seperti saya bilang tadi bisa dipekerjakan. Tapi ada ketentuan yaitu seperti jam yang harus tidak boleh melewati batas dan ada izin dari orang tua. Nah, tapi permasalahannya di sini banyak di dalam praktiknya itu tidak sesuai. Contohnya itu yang kayak seperti kakak bilang tadi yang menjual parfum. Nah, dia itu melebihi jam kerjanya. Bahkan terkadang banyak pekerjaan-pekerjaan yang mengganggu dari tumbuh kembang si anak itu sendiri. Nah, kalau dalam hal seperti itu banyak memang dari masyarakat Indonesia kesadaran hukumnya sangat rendah. Nah, itu mungkin mensupport tapi tidak mendukung bahwasanya perlindungan terhadap anak itu tidak didepankan. Kalau dalam kasus itu sudah termasuk eksploitasi ekonomi karena dia digunakan batin atau badan dia itu digunakan untuk menghasilkan uang seperti itu kak. Kembali. Ada lagi pertanyaan kembangan kak? Dari yang lain ada kak? Udah cukup. Kasih ya kak atas waktunya kak. Terima kasih. Halo kak, selamat siang. Sebelumnya nama kakak siapa ya kak? Yang namanya Farah. Oh Farah. Oke kak Farah, sebelumnya kami ini dari Fakultas Hukum UNSU, dari kelompok klinik perlindungan perempuan dan anak, yang mana kami di sini
untuk menjelaskan atau mengedukasi bagaimana konsep perlindungan perempuan dan anak. Sebelumnya dari kakak, kalau mendengar kata perlindungan perempuan dan anak, apa ya kak? Langsung terbersit ya kak? Yang terbesit itu adalah bagaimana perempuan di Indonesia ini dilindungi oleh hukum dan juga hak, dan juga anak juga dilindungi secara hukum oleh Indonesia. Oke, berarti kakak lebih mengutamakan bagaimana penegakan perlindungan terhadap mereka ya? Iya benar. Oke. Nah sebelumnya kalau dari kakak pernah nggak mendengar, melihat atau langsung merasakan konsep dari mereka yang perempuan atau anak itu dia dieksploitasi secara seksual, secara ekonomi atau sosial? Pernah nggak? Kalau misalnya apakah pernah mendengar, dan juga tentunya di berita-berita banyak ya terkait kasus-kasus seperti itu. Nah cuman mungkin lebih ke arah juga sosialisasinya dan juga penerapan cara menanggapinya itu mungkin kurang ya untuk disampaikan, terutama bagi ke perempuan dan juga ke anak-anak itu lebih jelasnya seperti apa. Jadi kalau kakak, dari pandangan kakak kan, kakak anak mahasiswa apa kak sebelumnya? Mahasiswa akuntansi ya. Nah kalau kakak lah selaku mahasiswa akuntansi melihat ada tindakan eksploitasi dari 3 jenis itu, kakak langsung merasakan apa gitu sebagai posisi yang sama-sama perempuan atau sebagai seorang anak itu bagaimana kak? Pasti merasakan miris ya, terutama kalau misalnya tidak ditindak secara tegas, dan juga kalau misalkan mereka itu tidak mendapatkan seperti apa yang mereka harapkan seharusnya, mungkin hukum yang berlaku bagi pelaku itu tentunya miris, tapi juga di sisi lain merasa iba juga kepada, terutama kalau pada anak-anak yang mereka merasakan sesuatu yang mungkin tidak seharusnya mereka rasakan gitu. Oke kak, nah makasih kak, kami udah tahu pandangan dari kakak, tapi untuk membekali kakak ke depannya, jadi kami dari klinik perlindungan perempuan dan anak dari kelompok 1 ini, kami memohon kakak untuk bersinergi untuk kedepannya lebih kita sama-sama mengedukasi masyarakat luar yang perlu kesadaran hukumnya ini mengenai perlindungan perempuan dan anak. Nah kalau yang kita lihat kan banyak kasus. Nah contohnya itu kayak dari yang tadi eksploitasi ekonomi itu kayak anak yang diperkerjakan, dan anak-anak yang atau perempuan yang diperkerjakan tidak sesuai peraturan, itu memang sudah ada ketentuannya di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan juga Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kalau khususnya itu di bagian eksploitasi seksual. Dan juga nanti ke depannya kalau ada kakak melihat seperti itu bisa langsung upload aja ke berita, dan itu nanti akan membantu dari mereka aktivis itu untuk melihat begitu kak. Baik, terima kasih atas informasinya dan juga atas sosialisasinya. Makasih sebelumnya kak. Diharapkan ada ke depannya mengenai eksploitasi anak. Oke, halo semuanya. Jadi kenalin, kami dari kelompok 1 poster dari klinik perlindungan perempuan dan anak. Jadi di sini kami mengangkat tema dengar suara mereka, lindungi haknya, dan lawan eksploitasi anak. Jadi sebelumnya teman-teman ini dari fakultas mana ya? Dari FEB. FEB ya, oke. Jadi aku mau tahu dong, di FEB ini ada nggak kaitannya, kayak kalian tuh pernah tahu sebagai anak FEB kaitannya dengan eksploitasi anak itu, pernah dengar nggak kasus-kasusnya gitu? Yang disuruh ngamen-ngamen gitu, gitu ya? Kayak dia jual ya, jadi kayak dia dibiarkan telantarkan baru dieksploitasi, ngemis-ngemis, biasanya gitu sih eksploitasi anak. Gitu. Iya gitu. Oke. Nah jadi karena udah nggak asing lah ya tentang kasus-kasus eksploitasi anak, jadi aku izin menjelaskan dikit tentang apa sih sebenarnya eksploitasi anak itu. Nah jadi eksploitasi anak itu merupakan tindakan memanfaatkan anak demi keuntungan, kepentingan atau kepuasan pihak lain, dan kerap berujung pada perlakuan tidak adil, kejam maupun membahayakan anak. Nah apa faktornya? Bisa jadi karena 3 faktor ya teman-teman, dari ekonomi, dari pendidikan maupun dari lingkungan. Nah dari ekonomi sendiri bisa dilihat tentang kemiskinan, ketidakstabilan ekonomi, dan tekanan ekonomi. Nah berikutnya tentang pendidikan, bisa aja karena akses pendidikannya rendah. Nah terus anak-anak tidak bersekolah nih ya, jadi lebih banyaklah waktunya untuk digunakan sebagai tenaga kerja untuk pengemis gitu. Terus ada pendidikan yang mereka tuh nggak punya hak yang merata seperti kita untuk dapat pendidikan. Nah ini membuka peluang nih, mereka tuh nggak mengenali haknya untuk dapat akses terhadap pendidikan. Berikutnya tentang ruang aman sekolah gitu. Jadi mereka ini nggak punya kesempatan untuk hal itu juga. Berikutnya ada faktor lingkungan, bahwa ada anggapan nih tentang pekerjaan anak adalah hal wajar dalam masyarakat yang mendorong ini ke arah eksploitasi.
Nah, jadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ada nih jenis tindakan eksploitasi anak, itu tentang eksploitasi fisik, sosial dan seksual. Oke. Nah, perlindungan hukumnya menurut hukum positif itu adalah hukum yang ada terjadi ataupun yang diberlakukan sekarang, gitu ya. Nah, di perlindungan hukum anak dari eksploitasi ini ada di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, menjamin hak anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan bebas dari kekerasan serta diskriminasi. Nah, eksploitasi fisik ini ya, larangannya ada di pasal 76A, 76B dan juga 76I. Sanksinya apa? Pidana 5 tahun penjara ataupun denda kurang lebih 1 juta gitu ya. Terus ada eksploitasi seksual. Ini korban ini kan berhak atas restitusi ya, ataupun kompensasi yang dia dapat atas kerugiannya. Nah, upaya penanggulangannya gimana? Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang 35 tahun 2014, tanggung jawabnya itu ada di negara, pemerintah, daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua yang bertanggung jawab untuk melindungi anak tersebut. Jadi upaya preventifnya ya paling seperti pengawasan, koordinasi dan edukasi, juga penyuluhan seperti ini gitu. Nah, so far dari penjelasan ini teman-teman ada nggak yang kurang clear gitu terkait kasus eksploitasi anak ini? Udah clear sih Kak, ada semuanya. Zaman ya. Jadi mungkin harapannya dari sini teman-teman itu bisa jadi lebih spread awareness ya tentang eksploitasi anak ini begitu. Dari teman-teman ada yang mau tambahkan? Oke, jadi mungkin berhubung sosialisasi kita juga sudah selesai nih ya, aku mau minta ini dong kerjasamanya sedikit untuk memberikan sticky notes yang isinya adalah harapan-harapan teman-teman inginkan sekiranya bisa membantu kasus-kasus seperti ini tuh berkurang. Mungkin boleh dibantu Kak.